Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib
وأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. 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 سبحان الله الذي بداية ونقطة أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. اللهم
Jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucap puji syukur kepada Allah atas rahmat Allah kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan sehingga kita memulai hari ini dengan kita berzikir. Zikir yang paling utama adalah salat. Di dalam Al-Qur'an wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih utama, lebih besar. Yang dimaksud zikir di situ adalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut hingga yaumil qiyamah. Atas rahmat Allah juga kita melaksanakan sholat. Karena memang kalau rahmat Allah atau nikmat Allah itu banyak. Kalau diibaratkan, kalau di dalam penafsiran basmalah itu, kalau 100% itu, jadi 99% itu nanti kenikmatan yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman di negeri akhirat. Kalau di dunia ini rahmat Allah atau nikmat Allah ini hanya 1%. Kemudian dibagikan kepada seluruh manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman Allah beri, Allah kasih. Ada orang diberikan rahmat sehat dan diberikan rahmat iman sehingga melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Ada juga mungkin diberikan rahmat hidup, tetapi rahmat imannya dicabut. Jadi orang musyrik, jadi orang munafik, ya seperti itu. Walaupun mungkin dia mengaku orang Islam, tetapi rahmat imannya Allah cabut. Ada juga mungkin di pada hari ini ada orang yang imannya tetap, tetapi Allah cabut atau Allah hentikan sementara nikmat sehat. Nah, ini subhanallah sangat luar biasa. Nikmat sehat ini padahal kalau dibandingin sama orang yang banyak duit, kita tanya nih, orang yang banyak duitnya terus sakit 7 tahun umpama contoh aja. Kita tanya, mendingan punya duit banyak sakit, mendingan sehat nggak punya duit. Kira-kira jawabannya apa? Mendingan sehat punya duit. Nah itu kan nggak ada di dalam pilihan kalau itu. Tadi kan pilihannya hanya 2. Ya, pilihannya 2. Mendingan mana banyak duit sakit, terus sehat nggak punya duit? Diam aja, gak usah nyaut. Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di pagi hari ini. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita beribadah kepada Allah di tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah. Selamat melaksanakan puasa bagi yang melaksanakannya Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari di tengah-tengah bulan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 43. Ini mata saya udah mulai ini ketinggalan kacamata repot. Udah mulai itu ya. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan potongannya aja karena memang waktunya sempit. Sedikit saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamuna ma taqulun, sehingga menyadari apa yang kamu ucapkan. Kita tadi sholat atau enggak tadi salat subuh? Sholat ya? Insya Allah sholat ya tadi subuh ya? Kita mabuk enggak? Enggak ya, insya Allah ya. Mabuk ini penafsirannya di dalam tafsir Al-Qurtubi macam-macam. Bukan hanya karena khamar saja, tetapi
ketika ayat ini turun, sahabat ataupun orang muslim masih mabok ya kalau sholat, tapi tidak tertuju terhadap itu saja. Kadang-kadang kita juga masih baru bangun tidur, azannya pas banget azan, terus kita ke masjid linglung, masih nggak sadar. Pernah nggak begitu? Pernah ya begitu ya, ngalamin ya. Nah, ini kata Allah jangan nih. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Nah, tadi kita nggak mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sehingga mengetahui apa yang kamu ucapkan, kata Allah. Tadi kita ditanya mabuk apa enggak. Masih lelembut atau apa kalau kata bahasa Betawi? Masih nyawanya belum kumpul. Udah kumpul apa belum tadi Bang? Udah ya? Udah bangun dari jam 3 insya Allah ya. Kalau yang itu udah ngopi, udah sahur, kalau yang puasa, kalau yang nggak puasa udah ngopi, udah makan gorengan kali apa belum makan gorengan. Hatta ta'lamuna ma taqulun, kata Allah. Sehingga mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kita paham nggak apa yang kita ucapkan bacaan sholat? Paham nggak kira-kira? Hatta taqulu, sehingga mengerti apa yang kamu ucapkan. Allahu Akbar. Ngerti nggak kita artinya? Ngerti ya? Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Ngerti? Sami Allahu liman hamidah. Ngerti? Tadi imam bacanya apa? Katanya utamanya satu surat full, tapi baca potongan ayat sekali. Ya Pak Haji ngejawab ayat sekali boleh. Keutamaannya satu surat, tetapi ya tidak menjadi makruh ya. Nah, di dalam hal ini Al-Fakir ingin menyampaikan, ini pernah dulu saya ulangi lagi, pernah beli 15.000 infak ditaruh di kotak, pernah ya? Udah dibaca belum? Atau belum? Udah? belum kali Bang. Belum. Ini subhanallah sangat luar biasa ya. Ini mungkin dipandang sepele nih. Ya. Dipandang sepele oleh kita, tapi sangat luar biasa tuntunan sholat. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak yaitu sholatnya manusia. Ketika sholatnya baik, fahuwa sa'ir kulluh, maka baiklah seluruh amalnya. Fahuwa sa'ir amali kulluh, maka baiklah seluruh amalnya. Nah, jadi ketika sholat ini, nah coba nanti kita perhatikan, mungkin saya di pagi hari ini tidak masuk ke arti-arti ya, ataupun terjemahan-terjemahan dari bacaan sholat. Hanya penggerakannya saja, pergerakan. Ya. Kita harus betul-betul perhatikan, betul kan? Maaf saya berdiri sedikit. Ya. Kita kalau ruku gimana ya? Maaf ya kalau kita ruku, mohon maaf ya. Ruku di dengkul atau di bawah dengkul? Di bawah dengkul. Oh, di dengkul ya, seperti itu ya. Nah memang kalau bagian dalam, mohon maaf, yang tidak terbiasa dari kecil sholat, mohon maaf ya, itu agak susah. Nggak apa-apa, kita namanya untuk perbaikan kita nggak apa-apa. Tetapi jangan kita ruku ini kita biasakan di bawah lutut. Di sini karena mengejar ingin lurus. Di dalam sabda Rasulullah, sahabat itu menjelaskan bahwa ketika Rasul itu sholat, menyimpan bejana di punggung Nabi, maka bejana berisi air itu tidak akan tumpah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita untuk memperbaiki jangan sampai. Nah, memang agak apa ya? Kalau kita lurus, ini otot ini ketarik kencang. Nah, itu yang jadi sehat. Jadi sholat itu sehat itu yang seperti itu, salah satunya jadi ibadah kita sehat. Jadi urat kita coba rasakan di sini. Ya, ini mungkin agak kurang juga ya. Udah belum? Nah, itu seperti itu. Ya, ini ya lurus ya. Ini lurus. Nah, jadi seperti
bangku, nah itu beda, ada pengecualian. Nah itu seperti itu ya. Kemudian harus perhatikan semuanya. Nah di dalam buku ini, saya duduk lagi ya. Ini ada gambar-gambarnya. Ya. Ada nih. Ini termasuk, ini udah dibeli apa enggak, dibaca apa enggak kemarin beli? Oh dibaca, alhamdulillah. Nah ini ada gambar-gambar di dalam. Termasuk, mohon maaf, ketika kita sujud. Saya masih melihat, mohon maaf, di masjid-masjid, kalau di sini enggak mungkin ya. Ini apa? Ini tangannya begini. Ya. Tangannya rapet, sikutnya ke karpet. Apalagi kakinya diangkat, enggak nyentuh ke karpet ketika sujud ini kakinya. Kalau bisa ditekuk sedikit ya. Nah itu seperti itu. Nah, ini subhanallah ya. Kata Nabi, janganlah kalian sholat seperti binatang, seperti, mohon maaf ya. Nah, ya gitu ya, yang kenceng bilangnya jangan. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita bukan lagi marah, bukan. Ini kita lagi mencontohkan, abang jangan tersinggung ya, seperti anjing. Jadi janganlah kalbu ya, kalbu. Jadi janganlah kita seperti itu sholatnya. Jadi jangan kita nempel di sini. Nah itu seperti itu. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin waktu kita sedikit ya untuk taklim itu. Begitu, disitulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah itu seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan 5 menit. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat saja Ustaz ya. Nah, ini singkat saja. Jadi kufur nikmat ini memang ya. Kufur nikmat ini jadi tidak bersyukur ya. Artinya contoh kita sudah dapat duit 1 miliar umpama 100 juta. Nah, harusnya kan di situ wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, ini perintah dari Allah nih. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian di antara salah satu dari kamu. Nah, ini perintah dari Allah. Ketika kita kufur nikmat ini tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat. Sehat kita senang apa enggak? Mas Muazin ya udah azan ya. Azan itu azan kencang-kencang ya kadang-kadang bukannya azannya kencang-kencang, bukan. Azannya udah kencang manggil kita. Dikasih nikmat nih kita sehat. Hayya 'alas shalah. Aduh, sibuk Muazin, saya masih kerja, gitu kan. Sibuk kita. Masa sibuk berbulan-bulan kan gitu, ya. Masa sibuk seminggu sekali nggak bisa kita ke masjid. Masa sibuk kita nggak sempat berbuat baik sekali aja. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya yang kufur nikmat ini adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saja Bang ya, seperti itu. Cukup saya rasa. Oh, masih ada 3 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Khususnya tentang salat. Ya, silakan. Nah, tuh. Ya. Itu dalilnya ada 3 ya. Kurang lebihnya ada 3. Jadi saya nggak bacakan dalilnya karena panjang. Coba yang di sana ini saya perhatikan lagi. Ketika madhabnya saya madhab timur. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Di mana naruhnya? Di atas perut, di bawah dada. Ada rongga di sini. Coba laba, ada nggak gitu? Ada nggak di sini? Nah di sini ya. Disimpan ya, disimpan di sini. Ini. Itu ya. Jadi kita di sini kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Itu dalilnya sama jangan. Tetapi yang menjadi masalah kadang-kadang kita
mohon maaf, nggak ngaji, nggak tahu dalil, kita ikut-ikutan. Nah itu yang jangan. Ya. Jadi diupayakan kita tahu dalil, ada guru, ada ustadz yang memandu kita ikutin. Karena nanti begitu dihisab sama Allah, ilmunya dari mana? Nah itulah yang ilmu yang bermanfaat itu akan turun temurun pahalanya. Nah, jadi kita itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap guru kita tanpa mengurangi pahala terhadap kita amalnya. Ya. Jadi kita diajarin oleh guru kita Allahu Akbar. Nah, ini nanti guru dapat pahala, kita dapat pahala. Kurang lebihnya gitulah ya. Nah, insya Allah. Nah, ini jangan juga sampai di bawah perut. Allahu Akbar. Ada nggak tempe yang begini? Ada nggak? Hah? Abang belum pernah ngeliat, saya pernah bang. Begitu, udah kayak orang malas sholat. Allahu Akbar begini. Orang mau ngapain? Begitu ada di orang ya. Nggak saya baca kerja sini ada tadi ada. Emang di samping ini saya belum baca ya. Iya. Di samping, mohon maaf ya, izin ya, di samping saya belum baca karena yang saya tahu 3, 1, 2, 3 ya. Dilepas. Nah, dilepas. Allahu Akbar. Nah, di sini tadi kenapa ya saya bilang ini bermanfaat sekali? Ibu-ibu lihat ya di bawah ya. Pernah kemarin beli juga, ibu-ibu juga ada khusus untuk wanita. Boleh nanti kalau mau request lagi saya belikan, bayarnya ke kotak amal 15.000 ya. Jadi ya boleh ya nanti ini belinya ke saya, bayarnya ke kotak amal 15.000. Saya modalnya 10.000, jadi saya jual 15.000, masukin ke kotak amal. Ya. Tapi jangan udah dibeli diantepin. Ini sangat luar biasa karena ada makruh juga disebut di sini. Ada makruh tolah toleh lihat, ada makruh dangak ke kepala, sholat itu makruh nih kita melihat begini. Ada yang sampai membatalkan, mendahului imam 2 rukun fikri, ya mendahului ya, atau tertinggal, nggak boleh juga, tertinggal kelamaan nggak boleh juga. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu harus ikut imam. Subhanallah nggak terasa hampir 30 menit, nggak sampai ya 25 menit. Kurang lebih mohon maaf, cukup ya insya Allah ya, nanti lagi saya sambung lagi insya Allah khususnya untuk pembahasan atau kita membuka buku inilah, buku SD ini ya. Buku SD yang udah kita biasa baca di SD dulu cuma mungkin karena lupa. Subhanallah sangat luar biasa. Di sini ada terjemahannya juga, ada sebagian ada pendapat-pendapatnya juga yang insya Allah Al-Fakir sudah baca mulai dari awal sampai selesai. Al-Fakir insya Allah sudah baca dan insya Allah baik ya. Jadi memang ada urutannya, sanatnya istilahnya gitu ya, ada sanatnya. Jadi jangan sampai juga baca buku yang nggak ada sanatnya, jangan sampai ya. Jadi kita nanti nggak ada yang bertanggung jawab dari mana itu ilmu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sedikit demi sedikit, insya Allah walaupun sampai kita nggak bisa nih tadi ya, seperti kita ruku, seperti kita hal-hal itu nggak bisa nih karena keterbatasan kita, fisik kita nggak apa-apa. Yang penting berusaha seperti itu. Jadi Allah tidak akan menuntut kita bisa, tidak. Tetapi sejauh mana usaha kita terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita doakan tadi rahmat Allah itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, kemudian iman kita bisa sholat. Nah, dalam hal ini guru kita Ustadz Mufti masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dapat senantiasa berkumpul dengan kita. Dan semalam juga saya ditanyakan, pantesan saya bilang kemana Pak Tarsyan yang di ST7 yang sempat jadi marbot waktu musola di mana? Di balai warga. Nanyain saya, mana Pak Asep, beliau boleh naik, boleh nengok. Wah, saya bilang ini lumayan juga, saya bilang alhamdulillah. Nah, ini memang masih ada kekurangan di kita ya, di pengurus masjid ini. Saya menginginkan sebetulnya ada satu orang yang khusus untuk
Tetapi dari masjid ini harapan saya tadinya ini belum terlaksana. Mudah-mudahan kepengurusan yang akan datang, siapapun ketuanya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu bisa nengok. Nah, semalam saya nengok Bang Wayan dalam keadaan sakit juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya dan dapat beraktivitas sedia kala ala di dunia wa ala kulli sholihah. Wassalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il